Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Fendi Susanto selaku guru pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dan siswa-siswi kelas 11 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Pagi ini kita bertemu pelajaran di virtual melalui Webex Meeting untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 SMK Al-Karimiyah. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Fendi Susanto untuk menyampaikan materinya. Diberikan kesehatan, kesempatan dan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita hari ini dalam rangka pembelajaran jarak jauh menggunakan media Webex Meeting dengan materi hormat dan patuh kepada orang tua. Kali ini hormat dan patuh kepada orang tua yang pertama kita akan dijelaskan dulu tentang yang pertama hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa semua atau seluruh orang mukmin, baik perempuan dan laki-laki, selain diserukan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, pula dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana kita menghormati kedua orang tua. Kenapa kemudian kita harus menghormati orang tua? Yang pertama, sebagai muslim yang baik, tentu ini menjadi sebuah keharusan, menjadi kewajiban kita kepada orang tua kita untuk berbakti baik kepada ayah ataupun kepada ibu. Nah, di sini arti ini itu ditunjukkan dengan sikap dan perbuatan yang terpuji. Kenapa? Karena apa yang diajarkan oleh orang tua kita pada saat kita masih kecil, saat kita masih anak-anak, kita diajarkan oleh orang tua untuk memiliki sikap yang baik dan memiliki perilaku yang sopan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian kita harus berbakti kepada orang tua? Yang pertama, tadi taat dan patuh dan menunjukkan sikap itu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua itu juga memudahkan kepada kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari, mendapatkan pekerjaan, restu orang tua, itu juga lebih mudah kalau kita berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Yang ketiga adalah birrul walidain. Birrul walidain. Artinya ketika kita berbakti kepada orang tua, maka kita digolongkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang bersyukur.
Artinya bersyukur kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua saat orang tua kita masih di dunia. Apalagi juga dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kau mengatakan kepada keduanya perkataan, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, sayangilah sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Nah, isi kandungan surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini, yang pertama adalah penanaman tauhid. Artinya ayat ini memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa kenapa kemudian kita harus berbakti kepada orang tua. Berdasarkan ayat ini, bahwa penanaman tauhid artinya mengajarkan syahadat, mengajarkan dan membiasakan ibadah sholat, mengajarkan dan membiasakan puasa, mengajarkan dan membiasakan membaca doa sehari-hari, mengajarkan dan membiasakan mengucapkan salam. Itu yang pertama. Yang kedua, isi kandungan ayat ini juga mengajarkan kepada kita semua bahwa pendidikan akhlak terhadap orang tua, yakni mengajarkan anak untuk bertutur kata halus dan sopan, menghormati dan tidak membantah terhadap orang tua, membantu pekerjaan orang tua, dan selalu mendoakannya. Yang ketiga, dari ayat ini juga kita diajarkan bahwa pendidikan akhlak anak yang sudah berkeluarga terhadap orang tua, yakni bertutur kata halus terhadap orang tua, menjaga perasaannya, memberi nafkah, merawatnya, mengantarkan ke dokter, saling bersilaturahim apabila orang tua tidak tinggal satu rumah, dan selalu mendoakannya. Maka dari sini yang pertama materi kita yaitu tentang bagaimana kita berbakti kepada orang tua selagi mereka masih ada di dunia, berbakti secara fisik. Nah, kalau mereka sudah meninggal, maka kita diupayakan, dianjurkan, diwajibkan untuk mengirimkan doa kepada mereka, agar apa yang mereka sudah berikan kepada kita menjadi pahala kepada mereka yang sudah meninggalkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, materi kita hari ini lanjut, yaitu berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru. Guru yang sudah kita tahu bersama bahwa guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Setinggi pangkat atau kedudukan seseorang, tetaplah ia seorang pelajar yang berbudi kepada guru yang pernah mendidiknya. Definisi guru selanjutnya, guru adalah bapak rohani bagi seorang murid. Ialah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak, dan membimbingnya. Maka menghormati guru
berarti penghargaan terhadap anak-anak kita. Dengan guru itulah mereka hidup dan berkembang. Nah, dengan begitu eh, kita sebagai pelajar, sebagai murid, yang pertama kita harus bersikap rendah hati terhadap guru, meskipun ilmu yang kita miliki sudah lebih banyak dibanding guru kita, atau tetap rendah diri, bersikap rendah diri terhadap guru meskipun pangkat kedudukan kita dalam kehidupan sudah lebih tinggi dari guru kita. Artinya tidak ada mantan guru. Maka setiap hari, setiap waktu terus kita mendoakan guru kita agar apa yang mereka berikan kepada kita tetap menjadi barokah. Itu yang pertama. Yang kedua, menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Ini penting bagi kita semua bahwa untuk menjadi siswa yang baik, untuk menjadi manusia yang baik, maka kita harus mengikuti jalan yang sudah diberikan oleh guru kita. Biar dalam perjalanan hidup kita menjadi terus terbimbing, terarah. Yang ketiga, kita senantiasa untuk selalu mengharapkan, mendoakan balasan pahala kepada guru kita, memberikan kemuliaan kepada guru kita karena sudah memberikan ilmu yang banyak kepada kita. Yang keempat, penghormatan kepada guru harus ditunjukkan dengan perasaan hormat dan mempercayai kesempurnaan ilmunya. Ini penting bahwa harus terus kita lakukan agar apa yang kita peroleh dari guru kita itu menjadi manfaat, tidak hanya bagi kita sebagai pribadi, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain di masa depan. Itu yang keempat, cara bagaimana memperlihatkan penghormatan terhadap guru yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana memberikan penghormatan kepada guru, menghormati guru, maka apa yang kita peroleh, keuntungan apa yang kita peroleh dari menghormati guru? Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita, menjadi barokah, karena apa yang sudah diberikan kepada guru bisa menjadi pelita, bisa menjadi cahaya, bisa menjadi arahan dan membimbing kita menjadi manusia-manusia yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan dengan karena kita sudah menghormati guru, maka kita akan lebih mudah menerima apa yang diberikan oleh guru. Berbeda ketika kita tidak pernah atau bahkan tidak pernah masuk ke sekolah, tidak akan mungkin mendapatkan pelajaran dari guru kalau kita tidak sering masuk sekolah. Apalagi hari ini juga tidak ada yang ikut Webex Meeting. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru itu juga akan menjadi manfaat bagi orang lain. Maka sekecil, sedikit apapun yang kita ketahui yang sudah diberikan oleh guru, maka kita sampaikan kepada orang lain biar menjadi manfaat tidak hanya bagi kita, tapi juga menjadi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Kalau kita selalu berbaik
berbaik hati, rendah diri, menghormati guru, maka kita akan selalu didoakan dan diingat oleh guru. Yang kelima, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dinugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Maka penting dari pelajaran kita hari ini, kita selalu menghormati orang tua kita untuk menunjukkan bahwa kita ini menjadi manusia yang baik karena kita sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran banyak dari orang tua kita, dan juga kita diajarkan oleh guru-guru di sekolah untuk selalu berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu guru, agar apa yang kita peroleh di sekolah menjadi manfaat, menjadi ilmu yang bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Selanjutnya saya pasrahkan kepada host untuk menutup kegiatan pembelajaran PJJ hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah siswa-siswi kelas 11 pembelajaran virtual Webex Meeting pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 sudah berakhir. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.